Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan materi yang pertama, yang file PDF-nya kemarin sudah Bapak share ya. Materi pertama yaitu KD 3.1 yang berbunyi menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan kompetensi dasar untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Sebelum Bapak lanjut ke bentuk persamaan dan pertidaksamaan, Bapak akan menjelaskan konsep nilai mutlak dahulu ya. Nilai mutlak itu bagaimana, nanti soalnya kalau diproses dalam bentuk soal nanti bagaimana. Berarti kan ini ada slide ini. Ini misalkan ada semut pertama dan semut kedua. Kita jalan ya. Oke. Semut pertama dan kedua ini aslinya berjalan dari titik 0. Ini. Dari titik 0. Dia berjalan dari sini semua. Sebanyak untuk semut yang pertama sebanyak 4 satuan ke arah kiri. Sedangkan semut kedua dia sama 4 satuan tapi ke arah kanan. Jadi jarak semut pertama dari titik 0 sama dengan 4 satuan ke arah kiri. Jika dituliskan dengan nilai mutlak, konsep nilai mutlak, kita tidak perlu menyampaikan arahnya, hanya jaraknya saja, yaitu dituliskan min 4. Min 4 itu artinya dia bergerak ke arah kiri sebanyak 4 satuan. Tetapi jika ditulis dengan konsep nilai mutlak, harga mutlak dari min 4 atau negatif 4 itu jaraknya saja, yaitu 4, tanpa menuliskan arah. Banyak yang berkata bahwa nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Benar, ya tidak salah juga. Tapi kita sebelum menjawab ke situ, kita alangkah baiknya mengetahui konsepnya dulu. Sedangkan jarak semut yang kedua dari titik 0 sama dengan 4 satuan ke arah kanan. Dituliskan dengan angka positif 4. Harga berdasarkan konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dari positif 4 yaitu 4 itu sendiri. Jadi hasilnya sama-sama jaraknya 4. Dia tidak ada, meskipun awalnya ada negatif, ada yang positif, tapi jaraknya kalau di konsep dimutlakan atau di harga mutlakan nilainya sama-sama 4. Itu tadi ya. Lanjut yang kedua, definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak, harga mutlak dari X. Ini Bapak ambil simpelnya saja kata-katanya. Harga mutlak dari X berapapun nilai X, hasilnya selalu positif. Lah, berapapun nilai X ini, otomatis dia bisa 0, bisa angka positif, bisa angka negatif. Contohnya, Bapak langsung ke contoh dulu. Misalkan yang angka yang positif 2. Harga mutlak dari 2 yaitu 2. Harga mutlak dari 0 yaitu 0. Harga mutlak dari min 2 yaitu 2. Hasilnya harga mutlak dari 2 min 2, hasilnya pasti 2. Jadi kesimpulannya nilai X bisa berwujud bilangan positif, bisa berwujud bilangan negatif. Jadi definisi harga mutlak dari X untuk yang positif, yang X itu X-nya lebih besar sama dengan 0 nilai X-nya. Sedangkan untuk harga mutlak dari X, X-nya yang negatif, yang angkanya negatif, itu untuk X yang kurang dari 0. Bisa dipahami ya. Contoh tadi harga mutlak dari 2 yaitu 2, harga mutlak dari 0 yaitu 0, harga mutlak dari min 8 yaitu min kali min 8 sama dengan 8. Tapi kalau misalkan di sini Bapak tulis gini,
harga mutlak dari X sama dengan 2, berarti kemungkinan yang terjadi nilai X-nya, X bisa sama dengan 2, X-nya bisa sama dengan min 2. Ini semua berpacu pada definisi nilai mutlak. Jadi nilai X-nya bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau soal contoh ini dia langsung sudah ketahuan nilai X-nya. Jadi beda ya. Kalau nilai X-nya belum diketahui kayak gini, kemungkinan yang terjadi nilai X-nya nanti bisa angka positif dan negatif. Tapi kalau X-nya sudah tahu harga mutlak dari 2 ya kita tinggal cari hasilnya. Yaitu 2, harga mutlak dari 0 ya 0. Harga mutlak dari min 10 ya 10. Jelas ya? Kalau ini X-nya sudah diketahui pasti, tapi kalau ini kita masih meraba-raba nilai X-nya. Dan soal nanti untuk persamaan linear sesuai dengan KD persamaan bentuk linear satu variabel, berarti otomatis AX plus B bentuk umumnya, otomatis kita mencari nilai X. Jadi tipe ini yang nanti akan sering kita gunakan untuk mengerjakan soal. Ini hanya contoh untuk memahami. Lanjut, sifat yang pertama, sifat-sifat nilai mutlak. Harga mutlak dari X nilainya lebih besar sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah suatu bilangan yang positif. Nilai mutlak suatu bilangan yang selalu positif. Jadi harga mutlak berapapun nilai X-nya itu pasti lebih besar sama dengan 0. Hasilnya pasti selalu positif. Entah X-nya negatif min 1, berarti harga mutlak dari min 1. Contoh harga mutlak dari min 1 ya sama dengan 1. Harga mutlak dari 0 ya sama dengan 0. Harga mutlak dari 2 ya sama dengan 2. Jadi sifat yang pertama, berapapun nilai X pasti hasilnya lebih besar sama dengan 0. Kesimpulannya, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif. Jelas ya, walah baterainya. Masih. Sifat yang kedua, harga mutlak dari min X itu sama dengan harga mutlak X. Contoh, harga mutlak dari min 6 sama dengan harga mutlak 6. Karena apa? Karena hasilnya harga mutlak dari min 6 itu 6, harga mutlak dari 6 juga 6, maka sama dengan. Yang ketiga, sifat yang ketiga, harga mutlak dari X min Y sama dengan harga mutlak Y kurangi X. Contoh, harga mutlak dari 8 kurangi 5 itu sama dengan harga mutlak dari 5 kurangi 8. Kita proses, harga mutlak 8 kurangi 5, 3. Berarti harga mutlak dari 3. 5 kurangi 8, min 3. Harga mutlak 3 sama dengan harga mutlak min 3. Karena harga mutlak 3 hasilnya 3. Harga mutlak dari min 3 juga hasilnya 3. Itu sifat yang ketiga. Lanjut, sifat yang keempat. Harga mutlak dari X, ini bacanya harga mutlak dari X, harga mutlak kuadrat dari X itu sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Contoh, harga mutlak kuadrat dari 10 itu sama dengan 10 kuadrat. Karena apa? Harga mutlak dari 10 itu sama dengan sini ya, 10. Harga mutlak dari 10 dia dikuadratkan. Ya sama dengan ini, 100, sama-sama 100. Yang kedua, min harga mutlak kuadrat dari min 4 itu sama dengan min 4 kuadrat. Sama. Min 4 di harga mutlakan itu hasilnya 4, kemudian dikuadratkan. Hasilnya 4 kuadrat. Sedangkan yang ruas kanan min 4 kuadrat juga hasilnya berapa? Sama atau min 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat ya 16. Min 4 kuadratnya sama dengan 16. Selanjut, sifat yang kelima.
Harga mutlak dari X sama dengan akar dari X kuadrat. Contoh, harga mutlak dari 5 sama dengan akar dari 5 kuadrat. Harga mutlak dari 5 itu sendiri adalah 5. Ini harga mutlak itu sendiri 5 sama dengan akar kuadrat dari 5 akar dari 5 kuadrat yaitu 5 juga, maka sama. Yang bawah harga mutlak dari min 2 sama dengan akar min 2 kuadrat, ya sama aja itu. Kayak gitu ya sifat yang kelima. Sifat yang keenam, harga mutlak dari X kali Y sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Contoh, harga mutlak 2 kali 3 sama dengan harga mutlak 2 dikali harga mutlak 3. Karena apa? Harga mutlak dari 2 kali 3 itu sama dengan harga mutlak 6. Sedangkan harga mutlak 2 itu yang ruas kanan ya, itu adalah 2. Harga mutlak 3 yaitu 3. Harga mutlak 6 yaitu 6. 2 kali 3 juga 6. Sama. Untuk contoh yang kedua, harga mutlak dari min 4 kali 5 itu sama dengan harga mutlak 4 kali harga mutlak 5. Nilai dari ruas kiri itu sama dengan nilai ruas kanan. Silahkan diurai nanti. Sifat yang ketujuh, harga mutlak dari X dibagi Y. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bapak lanjut. Sifat yang ketujuh, harga mutlak dari X dibagi Y itu sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Dengan catatan, nilai Y tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Jika penyebutnya sama dengan 0, maka X dibagi 0 nanti hasilnya tak hingga. Maka 0-nya kecuali 0 ya penyebutnya. Contoh, harga mutlak 6 dibagi 2 itu sama dengan harga mutlak 6 dibagi harga mutlak dari 2. Sama dengan, karena apa? Dia nilainya ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Nah, coba kita lihat. Harga mutlak dari 6 dibagi 2 berarti harga mutlak 3. Harga mutlak 6 itu 6 itu sendiri. Harga mutlak 2 itu 2 itu sendiri. Harga mutlak 3 yaitu 3. 6 dibagi 2 juga 3. Sama kan? Contoh yang kedua otomatis juga sama. Contoh yang ketiga juga sama. Karena kita memacu sifat yang ke-7. Ini contohnya ya. Lalu sifat yang ke-8, harga mutlak dari X kurangi Y kurang dari sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Contoh, harga mutlak 6 kurangi 2 kurang dari sama dengan harga mutlak 6 ditambah harga mutlak 2. Harga mutlak enggak salah Bapak tulis ya. Harga mutlak 6 kurangi 2 itu adalah harga mutlak 4. Daripada bingung. 4. Sedangkan kurang dari sama dengan harga mutlak 6 itu sendiri 6 ditambah harga mutlak 2 itu 2. Maka kesimpulannya harga mutlak 4 itu 4. 6 tambah 2 8. Kesimpulannya 4 kurang dari sama dengan 8. Pernyataan itu benar atau salah? Benar. Maka bersifat ini berlaku. Itu contohnya. Untuk yang kedua ini juga sama. Harga mutlak 3 dikurangi 7 kurang dari harga mutlak 3 ditambah 7. Itu sih pasti itu. Jadi sifat yang ke-8 ini muncul karena suatu kepastian bentuk. Sifat yang ke-9. Sifat ke-9 ini ada harga mutlak X dikurangi harga mutlak Y. Pasti kurang dari sama dengan harga mutlak X kurangi Y. Contoh, harga mutlak 8 dikurangi harga mutlak 5. Bentuk ini ya, bentuk ini contohnya ya. Kurang dari sama dengan harga mutlak 8 kurangi 5. Harga mutlak 8 itu sendiri adalah 8 dikurangi 5 kurang dari harga mutlak 3. Berarti 3 sama dengan 3. Benar atau salah? Benar.
karena pernyataannya ada sama dengannya. Boleh. Itu kesimpulannya. Untuk yang contoh yang kedua adalah harga mutlak 2 kurang harga mutlak 6 pasti kurang dari sama dengan harga mutlak 2 dikurangi 6. Oke, langsung itu dari ke-9 sifat tadi. Ini Bapak langsung ke contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk harga mutlak 2x ditambah 6. Menurut definisi, bentuk tersebut nilainya sama dengan ini. Berarti soal ini sederhanakan. Harga mutlak ini tuh hasilnya berapa sih? Kemungkinan yang muncul tuh angka berapa aja? X-nya itu berapa aja gitu aja. Kemungkinan. Nah, harga mutlak ini berarti kemungkinannya kan bisa dari angka positif, bisa dari 2x plus 6 bernilai negatif. Ada dua kemungkinan. Ya enggak? Maka berdasarkan definisi harga mutlak dari 2x plus 6 yang bernilai positif itu adalah 2x plus 6 itu sendiri. Untuk 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari sama dengan 0 menyatakan dia positif. Kemudian untuk yang negatif adalah 2x min 2x plus 6. Untuk 2x plus 6 kurang dari 0. Berarti nilai 2x plus 6 itu kurang dari 0. Menyatakan bahwa dia negatif. Lalu ini yang kita 2x plus 6 untuk yang positif. Untuk X-nya berarti ini kita proses 2x 6-nya pindah ke ruas sini. Berarti 2x ini ya. 2x lebih besar sama dengan min 6. Duh, gimana ini? 2x lebih besar sama dengan min 6. Min 6 pindah ruas, maka x lebih besar sama dengan sama-sama dibagi min 2, sama-sama dibagi 2, maka x lebih besar sama dengan min 3. Ini 2x plus 6, x-nya untuk x lebih besar sama dengan min 3. Jangan yang negatif, min 2x plus 6 untuk x-nya kurang dari, sama ini pindah ruas. Berarti 2x kurang dari min 6, maka x-nya kurang dari min 3. Maka kita gunakan batas ini min 3. Gambar min 3 untuk min x. Berarti yang pertama x-nya lebih besar. X-nya lebih besar dari min 3. Ini arahnya ke kanan. Bulatannya penuh ya, karena ada sama dengannya. Ini bulatan penuh. Untuk nilai 2x plus 6. Sedangkan x kurang dari min 3. Ini ke arah kiri, karena kurang dari nilainya negatif semakin kecil. Untuk min 2x kurangi 6. Jelas ya? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang bisa kita peroleh sebentar. Nah, kesimpulan yang bisa kita peroleh dari nilai ini sama kayak ini, tapi sama kayak ini tadi supaya tidak bingung Bapak terus lagi. Itu bentuknya ya jawabannya bentuk sederhana, yaitu ini ada interval jarak yang pertama. Lihat interval ini. Jadi pada garis bilangan ini dibagi dari 2 dan dibatasi angka min 3. Kesimpulannya apa? Nilai x-nya itu adalah yang positif dulu ya. 2x plus 6 untuk x-nya lebih besar sama dengan min 3. Dan yang kedua adalah min 2x min 6 untuk x kurang dari min 3. Itu interval. Sama, jadi jawaban ini itu sudah jawabannya aslinya. Tetapi supaya kalian paham, ini Bapak uraikan dengan garis bilangan hasilnya ini. Bentuknya sama. Itu contoh yang pertama.
pertama, nanti videonya diputar-putar lagi. Lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini penting, jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Bentuk sederhanakan bentuk berikut. Harga mutlak 4x kurangi 8. 4x kurangi 8 itu bentuk linear satu variabel. Ditambah x plus 6. X plus 6 juga sama, bentuk linear satu variabel sesuai KD-nya tadi. Ini karena ada dua harga mutlak, kita proses dua ya, dua kali jalan. Yang pertama kita proses yang ini. Ini harga mutlak 4x kurangi 8 dengan definisi harga mutlak atau nilai mutlak dan harga mutlak dari x plus 6. Jadi ada dua jalan nanti. Yang pertama kita lihat untuk harga mutlak 4x plus 6. Harga mutlak 4x plus 6, maaf, harga mutlak 4x kurangi 8. Sorry. Harga mutlak dari 4x kurangi 8 itu berdasarkan definisi. Untuk yang positif itu adalah 4x kurangi 8 dengan untuk 4x kurangi 8 lebih besar dari 0. Sedangkan yang negatif adalah min 4x kurangi 8 untuk 4x kurangi 8 kurang dari 0. Kurang dari 0 menyatakan dia negatif, ini lebih dari sama dengan 0 menyatakan dia positif. Maka ini kita sederhanakan untuk mencari batasnya. Maka 4x min 8 untuk ini pindah ruas, 4x lebih besar sama dengan 8. Maka x-nya berarti 8 dibagi 4 sama dengan x lebih besar sama dengan 2. Udah enggak? Bapak tulis sedikit ya, nanti Bapak hapus. Soalnya tempatnya enggak cukup ini. Kan gini tadi. Mana ini? Sini wes. 4x min 8 itu kan lebih besar sama dengan 0. Maka kita ubah mendapatnya pindah ruas jadi 4x lebih besar sama dengan 8. Wah enggak bagus, ini enggak bagus, bentar. Nah sini aja. Kan tadi gini, 4x kurangi 8 itu lebih besar sama dengan 0. Untuk mencari batasnya ini kita ubah menjadi x. Untuk batas x nya berarti 4 X lebih besar sama dengan 8. Maka X bisa kita peroleh 4 bagi 8 bagi 4. Maka X lebih besar sama dengan 2. Ini yang digunakan untuk batas. Bisa dipahami ya? Nah ini, maka yang pertama 4x kurangi 8 untuk x lebih besar sama dengan 2, ini yang diproses. Sedangkan yang negatif min 4x kurangi 8 dengan batas untuk x kurangi 2. Kita buat batasnya. Batas ntar buat garis bilangan dulu, seret 2 di sini. Kemudian untuk x lebih besar dari sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 2 arahnya ke kanan. Bulatan penuh ada sama dengannya. Ini untuk nilai 4x kurangi 8. Lalu yang interval x kurang dari 2, x kurang dari 2 itu ke kiri. Seret. Bulatannya kosong. Untuk nilai min 4x ditambah 8. Ini khusus untuk harga mutlak 4x kurangi 8. Lalu kita proses harga mutlak dari yang ini. Yang satunya lagi x plus 6. Harga mutlak dari x plus 6 berdasarkan definisi untuk yang interval positif yaitu x plus 6. Untuk x plus 6 lebih besar dari 0 dan min x plus 6 untuk x plus 6 kurang dari 0. Ini yang interval positif, ini yang negatif. Lalu kita cari batasnya. Batas garis bilangannya ini x plus 6 untuk x, ini pindah ruas saja, berarti x lebih besar sama dengan 6. Sedangkan min x plus 6 untuk ini pindah ruas, tinggal x kurang dari min 6. Jadi batasnya ini min 6 ini ya. Kita buat garis bilangan, batasnya min 6. Ini nanti diputar-putar bukunya, dipelajari ya. Soalnya memang materinya sebenarnya mudah, cuma perlu pemahaman yang cukup gitu. Jadi perlu konsentrasi yang lebih. Batasnya min 6, dilihat.
Nah, X lebih besar sama dengan min 6, berarti ini ke kanan, seret. Berarti bulatan penuh ke kanan itu untuk nilai X plus 6. Dan X kurang dari min 6, berarti min 6 ke kiri. Itu untuk nilai min X kurangi 6. Ini minnya masuk ke dalam ya, jadi min X min 6. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini belum ketemu hasilnya, baru kita buat garis bilangan. Lalu ini untuk memperjelas saja. Tadi kan, nah ini kan ini kita nggak tahu batasnya. Ini ada batas, ini ada batas. Ini kita tidak tahu intervalnya yang mana. Supaya lebih mudah, ini Bapak tulis batas ini. Bapak kasih garis hitam. Ini untuk wilayah X plus 6. Ini Bapak garis hitam. Ini untuk wilayah min 4 plus 6. Jadi nanti Bapak setelah proses kita dapat garis bilangan dan wilayahnya, kita buat interval. Tadi garis bilangan ini dibagi oleh dua sumbu, yaitu angka 2 dan min 6. Maka ada 3 ruangan, yaitu X kurang dari min 6. Ini ke sini ada 3 ruang. Yang tengah adalah X lebih besar sama dengan min 6 dan X kurang dari 2. Sedangkan wilayah yang ketiga, ini wilayah yang ketiga, ini kedua pertama, X lebih besar sama dengan 2. Jelas itu ada 3 interval atau 3 wilayah atau 3 ruang. Soalnya sini kita tulis, lihat ini soalnya. Setelah kita dapat ruangannya, kita fokus ke soal lagi. Harga mutlak 4X. Kita lihat ruangan yang pertama. Ruangan yang pertama dulu ya. Ruangan yang pertama. Untuk ruangan X kurang dari min 6. Kurang dari min 6. Lihat soalnya. Min 4. Maaf, harga mutlak dari 4X kurangi 8 ditambah harga mutlak X plus 6. Harga mutlak 4X kurangi 8. Harga mutlak 4X kurangi 8 itu adalah ini. Dia bernilai ini jadi negatif, maka diubah menjadi negatif ini. Min 4X plus 8. Sedangkan ini dia juga negatif, berarti yang dipakai ini. Ini diubah ke sini. Min X min 6. Lalu kita proses min 4X min X min 5X. 8 kurangi 6 2. Jadi ruangan yang pertama itu untuk nilai min 5X plus 2. Sedangkan ruang yang kedua, interval X lebih besar sama dengan min 6 dan X kurang dari 2. Kita lihat soal lagi. 4X kurangi 8, harga mutlak 4X kurangi 8 nah ini dia bernilai negatif, berarti ganti min 4X plus 8. Kemudian X plus 6 dia tetap bernilai positif, berarti X plus 6. Lalu kita proses min 4X ditambah X min 3X. 8 ditambah 6 14. Interval yang ketiga, X lebih besar sama dengan 2. Lihat soal, harga mutlak 4X kurangi 8 ditambah X plus 6. 4X kurangi 8 bernilai positif, maka tetap 4X min 8. X plus 6 juga bernilai positif, berarti masih sama X plus 6. Lalu kita proses 4X tambah X hasilnya 5X min 6X ditambah 6 hasilnya min 2. Jadi ada 3 ruang dengan nilai ini. Kesimpulannya 4X kurangi 8 ditambah X plus 6. Maaf, Bapak ulangi lagi, maaf. Harga mutlak dari 4X kurangi 8 ditambah harga mutlak dari X plus 6. Kesimpulannya dapat kita sederhanakan menjadi 3 bentuk, yaitu min. Ini yang pertama, suka-suka ya nulisnya, enggak apa-apa, boleh dari sini boleh, dari sini boleh. Ini Bapak tulis dari sini. Hasilnya yang pertama untuk nilai, hasilnya bernilai 5X kurangi 2 jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Kemudian min 3X nilainya min 3X plus 14 jika nilai X-nya lebih besar sama dengan min 6 dan kurang dari 2. Bentuk sederhana yang ketiga yaitu bernilai min 5X plus 2 jika
X-nya kurang dari min 6. Oke, Bapak stop dulu sebentar. Bila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar bawah ya. Ini langsung Bapak lanjut ke contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga, versi soalnya berbeda. Sederhanakan bentuk harga mutlak X kurangi 12 dikurangi 2X. Kalau ada bentuk seperti ini, Bapak sarankan kalian fokus untuk harga mutlak X kurangi 2 saja. Karena apa? Maaf, kalian fokus ke harga mutlak X kurangi 12. Karena apa? Ini tidak sementara dicuekin dulu, karena ini bisa semua nilai X bisa. Baik 0, positif dan lainnya bisa. Tapi kalau ini dia nanti dibatasi. Khusus untuk angka positif dan negatif. Tapi ini nanti semua X bisa. Jadi ini sementara kita cuekin dulu, kita lihat yang ini dulu. Harga mutlak X kurangi 12. Harga mutlak X kurangi 12. Watt. Sebentar, ini langsung ternyata. Oke, Bapak tulis di bagian bawah. X kurangi 12 itu berarti untuk yang positif dia X kurangi 12 dengan interval X kurangi 12 lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang negatif min X kurangi 12 dengan X kurangi 12 kurang dari 0. Maaf ya, kok enggak bagus tulisannya. Maka kita dapatlah intervalnya itu adalah X yang pertama X kurangi 12. Untuk ini pindah ruas ya, ini pindah ruas. Nih. Ini pindah ruas. Yang ini pindah ruas. Maka ini jadinya adalah untuk X-nya lebih besar sama dengan 12. Sedangkan yang negatif min X kurangi 12 itu X kurang dari 12. Jelas ya, maka ini yang ada di soal tadi jawabannya langsung. Ini nanti boleh masuk ke dalam. Ini kalau misalkan negatifnya dioperasikan ke dalam boleh, tidak apa-apa. Ini negatifnya dioperasikan ke dalam boleh, tidak apa-apa. Tapi yang penting wajib teliti untuk mengerjakan ini. Nah, intervalnya tadi kan 12. Ini intervalnya kan sudah kita dapat 12 ya. Maka kita batasnya 12. Kemudian 12 ke arah kanan. Untuk 12 lebih besar sama dengan, maaf, yang ke arah kanan ini ada interval untuk X lebih besar sama dengan 12. Itu dia bernilai X min 12. Nah, X min 12. Sedangkan yang kurang dari 12 dia ada sama dengannya bulatan penuh. Sedangkan untuk yang X min X kurang dari 12, untuk X kurang dari 12 itu intervalnya ke kiri. Ini wilayah X kurang dari 12. Kita menggunakan ini min X kurangi 12. Kalau dioperasikan ke dalam hasilnya min X plus 12. Ditulis kayak ini, sama aja. Jadi ini interval yang pertama, syarat yang pertama, ruas yang pertama. Ini syarat yang pertama. Ini yang kedua. Berarti yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 12 ke arah kanan bulatan penuh untuk nilai X min 12. Sedangkan X kurang dari 12 untuk nilai bulatannya kosong min X plus 12. Sedangkan 2X ini berapapun nilai X masuk. Nilai X 12 ya boleh, 19 ya boleh, 0 ya boleh, ya negatif juga boleh. Maka dia semua interval mengikut 2X. Jadi tidak mempengaruhi. Lalu harga mutlak. Ini kan batasnya 12. 12 di sini juga boleh, maka dia boleh semua untuk 2X. Karena tidak ada harga mutlaknya. Tapi ini kalau khusus ini batasnya 12. Ada dua ruang.
ruang yang pertama, ruang yang kedua. Ruang yang pertama untuk X kurang dari 12, kita tulis soalnya. Harga mutlak X min 12 dikurangi 2X. Harga mutlak X min 12 diubah menjadi min X plus 12. Sedangkan min 2X tetap ditulis. Lalu kita proses min X dikurangi min 2X, hasilnya min 3X, 12 tetap. Ruang yang kedua, untuk X lebih besar sama dengan 12, kita tulis soalnya lagi. Ini enggak Bapak tulis ya, mohon maaf ini. Seharusnya kita tulis langsung aja. Harga mutlak dari X kurangi 12 dikurangi 2X. Harga mutlak X kurangi 12 itu bernilai X min 12. Kita ganti ini. Enggak pakai kurung, enggak pakai harga mutlak. Ini tetap. Nah, min 2X. Lalu kita operasikan. X dikurangi 2X hasilnya min X. Min 12 tetap. Nah, jadi kesimpulannya bentuk sederhana dari harga mutlak X dikurangi 12 dikurangi 2X itu bentuk sederhananya adalah min X kurangi 12 untuk X lebih besar sama dengan 12. Dan bentuk sederhana yang kedua adalah min 3X plus 12 untuk atau jika X-nya kurang dari 12. Jadi gini, sederhanakan, misalkan gini, carilah nilai harga mutlak dari, carilah soalnya Bapak ganti ya, carilah. Nah, carilah harga mutlak dari X kurangi 12 min 2X untuk, nah, ada soal lagi, untuk X sama dengan 2 misalkan. Nah, untuk X sama dengan 2, kita nggak boleh langsung memsubstitusikan X sama dengan 2 ke sini. Salah. Kita harus uraikan ke ini dulu. Ke ini dulu baru dapat ini. Setelah dapat ini kita baru bisa substitusikan. X sama dengan 2. Lihat intervalnya. X sama dengan 2. Berarti kan dia kurang dari 12. Tidak lebih dari 12. Maka gunakan ini. Maka 2. Angka 2 tadi substitusikan ke persamaan ini. Nah, maka hasilnya min 3X kalikan 2 ditambah min 3X kali, maaf, X-nya ganti 2. Maka min 3X ditambah 12 menjadi min 3 kalikan 2 ditambah 12. Kesimpulannya apa? Min 3 kalikan 2, 6 ditambah 12, maka sama dengan hasilnya 6. Maka jawaban dari soal ini itu adalah 6. Bukan langsung disubstitusikan ke sini ya. Langsung ke sini. 2 dikurangi 12. Min 10, harga mutlak dari min 10, 10. 2 kalikan 2, 4. Berarti 10 kurangi 4, 6. Belum tentu. Ya ini benar. Delalah betul. 10 dikurangi 4, 6. Delalah betul. Tapi kan tidak selamanya nanti ketemunya sama. Hasil substitusi ke sini dengan ke sini tidak selamanya sama. Karena ini sudah berubah ke ini. Jelas ya? Itu dari Bapak. Ini nanti ada soal latihan. Nah, ini ada 5 soal latihan. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Salam sehat, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.